sesi ini kita akan membicarakan multiplexer dan sebuah aplikasinya. Ini adalah bagian pertama dari seri multiplexer dan demultiplexer. Intinya, sebuah multiplexer itu memiliki banyak input, tapi hanya salah satu input yang dilewatkan saja menjadi output. Nah, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak mengolah inputnya menjadi apapun, kecuali dia lewatkan saja. Jadi mirip seperti sebuah buffer, kecuali kalau sebuah buffer itu kan hanya punya satu input. Jadi kalau inputnya satu, outputnya satu, monggo silakan lewat. Inputnya 0, outputnya juga 0. Besar inputnya 1 bit. Multiplexer juga demikian. Nah, dia bisa dianggap sebagai data selector. Jadi dia memilih, ada banyak input, dia akan pilih satu yang dia akan lewatkan. Jadi misalkan dalam contoh gambar ini sebuah multiplexer yang punya 4 input. Nah, dia akan tugasnya hanya memilih salah satu yang akan dia lewatkan. Dan input itu tidak diolah menjadi apapun, kecuali dia dilewatkan saja. Di multiplexer sebaliknya, jadi dia juga hanya melewatkan saja nilai input, hanya sekarang dia punya beberapa kemungkinan channel sebagai output. Jadi dia mengambil keputusan, ini akan saya lewatkan untuk output A atau C atau D dalam contoh ini. Jadi dia bisa dianggap sebagai sebuah data distributor. Multiplexer dan demultiplexer itu sering dipakai dalam sistem komunikasi. Jadi kalau kita punya satu pengirim ya, yang asal, lalu kita punya tujuan. Nah, misalkan dari tempat asal dia ingin mengirim data ABCD. Nah, yang kita inginkan terjadi itu adalah tujuannya nanti akan menerima ABCD. Dia akan mengeluarkan itu. Bisa saja kita punya satu channel untuk setiap bit. Nah, ini kan dari segi pengolahan ini paling simple, tapi ini mahal sekali. Ya. Jadi kita tidak akan memakai satu channel untuk setiap bit. Kita akan memakai sebuah multiplexer di daerah pengirim dan sebuah demultiplexer di daerah penerimanya, tujuannya. Sehingga jadi multiplexernya akan mengirimkan sinyal-sinyalnya secara bergantian, dan demultiplexer akan mengerti bahwa yang dimaksud ini adalah A, yang dimaksud di sini adalah C. Nah, jadi apalagi video ya, sekarang kalau kita kirim itu kan jumlahnya bisa bergiga-gigabyte. Karena itu multiplexer dan demultiplexer ini sangat berguna. Jadi sebuah multiplexer seperti tadi kita katakan, dia menyalurkan salah satu dari beberapa input ke output. Nah, inputnya bisa berjumlah 2 pangkat n, jadi kita selalu pakai kepangkatan 2. Inputnya kita beri label, input I, outputnya kan hanya 1. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, inputnya kita beri label I0 dan I1. Kalau n-nya 2, kita beri inputnya label I0, I1, I2, I3. Outputnya Y. N itu bisa 3, jadi dia punya 2 pangkat 3 yaitu 8 input, dia bisa 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara multiplexer itu memilih yang mana yang akan dijadikan output? Dengan kata lain, Y itu nantinya yang mana? I0 atau I1? Nah, kita perlu satu controller, sinyal controller atau selector. Kita beri nama S. Dia terdiri dari n buah bit. Jadi kalau umpama n sama 1, dia cukup terdiri dari 1 bit, karena dia bisa bilang sinyal saya 0 atau 1. Kalau 0 saya pilih I0, kalau 1 saya pilih I1. Kalau n-nya 2, S-nya tentu saja harus terdiri dari 2 bit, karena dengan 2 bit kita bisa punya 4 kode yang unik. Jadi misalkan kalau S-nya 00, maka Y akan mengambil I0. Kalau S-nya 11, Y akan mengambil nilai I3 misalkan. Jadi kita akan memulai dengan sebuah contoh dengan bagaimana kalau n-nya sama dengan 1. Kalau n-nya 1 berarti inputnya ada
2 pangkat 1 yaitu 2 buah. S-nya untuk memilih satu di antara dua, cukup 1 bit, karena dia bisa punya 2 nilai 0 atau 1. Nah, rangkaian analognya, rangkaian analog ini berarti apa? Coba kita bayangkan kalau ini, kalau kita pakai kabel di sini ya. Kalau kita pakai kabel, ada I0 dan I1, lalu ada outputnya nanti Y. Nah, ini selektornya ya akan, kalau dia 0, maunya selektornya itu akan menghubungkan I0 dengan Y. Jadi seperti sebuah switch gitu ya, sebuah saklar. I1 tidak kemana-mana. Jadi harga Y adalah harga I0. Atau kalau S0-nya sama dengan 1, maka yang kita ingin lakukan adalah switch-nya melakukan ini. Nah, saklarnya akan menghubungkan I1 ke Y. Oke, tentu saja ini kalau dia analog ya. Nah, sekarang kita tidak mau merancang yang sistem analog, kita mau merancang sistem digital tentu saja. Oke, dalam sistem digital, simbol sebuah multiplexer itu adalah sebuah trapezium yang berdiri vertikal. Bagian kirinya lebih besar karena dia punya lebih banyak input, sedangkan outputnya cuma 1. Ini adalah multiplexer 2 to 1, berarti dia punya 2 input dan 1 output. Nah, dia punya 1 selektor, ya, jadi inputnya ada 3. Ada 2 buah input dan 1 selektor. Ini simbol dari multiplexer dalam sistem digital. Nah, kalau kita ingin merancang rangkaian gerbang-gerbang logikanya, kita harus memulai dengan truth table-nya. Tabel kebenarannya bagaimana? Apa sih yang kita inginkan terjadi? Apa sih sistem seperti apa yang kita inginkan? Jadi harga Y, output Y tergantung dari nilai selektor S. Kalau S-nya 0, kita mau supaya Y memiliki nilai I0. Kalau S-nya 1, kita mau Y untuk memiliki nilai I1. Itu tabel kebenarannya. Jadi ekspresi booleannya seperti apa untuk sampai kepada rangkaian? Y-nya bagaimana? Y-nya itu adalah, kalau S-nya 0, kita mau dia memilih I0. Karena itu kalau S-nya 0, kita mau supaya dia memilih I0. Karena itu I0 kita kalikan dengan not S aksen ya. Kenapa? Supaya dia jadi kalau dia S aksen, kalau S-nya 0 maka dia bernilai 1. Dia akan 1 kali I0 menurut hukum apa itu namanya, hukumnya saya lupa. Maka hukum domination law, maka 1 kali I0 adalah I0. Sedangkan kalau S-nya 1, kita akan pilih I1. Jadi salah satu di antara dua ini kita kasih OR. Jadi ini adalah ekspresi boolean dari multiplexer 2 to 1. Rangkaian digitalnya bagaimana? Sekarang kita sudah punya ekspresi boolean, jadi gampang bagi kita untuk membuat ini. Ya. Dia punya 2 buah input, I0, I1, dan 1 buah output Y. Ada lagi selektor S sebagai input. Nah, kita siapkan negasinya. Jadi untuk yang biru ini, untuk kalau nilai S sama dengan 0, kita perlu 1. Ya, sekarang kita perlu 1 gerbang N. Inputnya apa? Inputnya adalah not S, not S, not S, and I0. Yang satunya inputnya adalah S and I1. Kemudian output mereka perlu menjadi input bagi OR ya, ini adalah OR gate-nya. Maka dengan demikian kita telah membuat rangkaian digital
dari multiplexer 2 to 1. Oke, jadi yang kita sudah miliki apa saja ini truth table-nya, ini simbolnya, ini rangkaian digitalnya, ini ekspresi boolean-nya. Saya ingin membahas sedikit tentang timing diagram supaya Anda mulai terbiasa dengan ini. Jadi kalau kita membicarakan sequential circuit itu kita sudah sering pakai timing diagramnya. Jadi kalau S-nya 0, Y akan bernilai apa? Kalau S-nya 0, maka Y akan memilih I0. Jadi dia akan mengeluarkan nilai seperti yang I0. Kalau S-nya 1, maka Y akan mengeluarkan nilai I1. Sebagai latihan, gambarkan saja ini, tuliskan lagi. Ini hanya untuk latihan saja. Kemudian tolong kalau Anda melakukan ini akan membuat Anda lebih mengerti lagi perubahan-perubahan nilai Y yang tergantung pada selektornya memilih input yang mana. Jika N-nya sama dengan 2, tentu saja inputnya 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi untuk memilih 4, salah satu dari 4, kita perlu 2 bit. Karena kita bisa punya 4 nilai S yang unik. Okay. Rangkaian analognya seperti apa? Jadi ini kalau umpama kita pakai kabel, kita mau supaya kalau S1-nya 00, S1-nya 0, S0-nya 0, maka kita ingin supaya saklar menghubungkan Y dengan I0. Yang lain tidak kemana-mana. Ini kalau dia S1, S0-nya bernilai 01, kalau S0-nya bernilai 10, dan kalau S1, S0-nya bernilai 1, dia akan menghubungkan I3 kepada Y. Ini adalah rangkaian analognya. Tapi kita tidak merancang rangkaian analog, kita ingin merancang rangkaian digital. Jadi simbolnya trapezium lagi, inputnya ada 4, outputnya 1. Kita kasih label dia. Selektornya ada 2 bit dan kita kasih label multiplexer 4 to 1. Tabel kebenarannya, tabel kebenarannya terdiri 4 baris karena inputnya karena Y tergantung dari 2 nilai variabel. Kalau S1 dan S0 nya 0, kita ingin supaya Y mendapat nilai input I0, berikut input I1, input I2, dan kalau dia bernilai 11, maka Y mendapat nilai I3. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari sebuah multiplexer 4 to 1. Sebagai latihan saja, gambarkan kembali. Jadi di sini kalau Anda bisa menuliskan ekspresi booleannya, tadi kita sudah menuliskan ekspresi boolean untuk multiplexer 4 to 1, kalau ini buat untuk 4 to 1. Jadi sebagai contoh saja, jadi di sini untuk I0 kita mau supaya kapan I0 dipilih? Kalau S1 dan S0-nya adalah 0. Kalau mereka dua-duanya 0, maka 0 aksen adalah 1, 0 aksen adalah 1, maka 1 kali I0, dia akan bernilai I0. Kemudian gambarkan juga skema atau rangkaian diagram logikanya. Ini contoh timing diagram. Jadi sekarang nilai Y tergantung dari apa? Dari nilai kombinasi S1 dan S0 sebagai selektornya, sedangkan kita punya input sebanyak 4 buah, I0, I1, I2, I3. Jadi kalau nilainya S00,
Y bernilai I0, kalau dia 01 ya bacanya S1 S0 ya, 01 dia memilih nilai I1, kalau nilai S1 S0 10 memilih I3, dan kalau dia 11 maka Y mendapat nilai I3 sebagai output. Jadi ini silakan dilakukan sebagai latihan. Nah, multiplexer ini punya aplikasi yang cukup keren. Ya, dia bisa dipakai untuk mengimplementasikan tabel kebenaran dengan dua variabel apapun tabelnya, tabel kebenaran asal dengan dua variabel, dia bisa dipakai. Contoh saja, misalkan kita punya tabel kebenaran ini. Oke, jadi ada dua input yaitu A dan B. Dua input A dan B, dan Y-nya bernilai demikian. Ini tabel kebenarannya. Jadi ini mengingatkan Anda kepada apa ini? Y sama dengan A diapakan dengan B? Tentu saja ini adalah exclusive OR. Jadi sekarang kita bilang, oke, apakah kita bisa menggunakan multiplexer untuk melakukan apa yang dilakukan oleh gerbang exclusive OR? Oke, jadi kita punya multiplexer 4 to 1. Selektornya S0, S1 S0. Oke, nah inilah yang kita bisa lakukan. Kita beri nilai I0-nya itu adalah 0, I2-nya 1, I1-nya 1, I2 1, I3-nya 0. Nah, nilai ini kita ambil dari nilai outputnya. Oke, nah A, B itu biasanya kalau ini adalah sebuah multiplexer, maka AB-nya itu kan biasanya kita bilang S1 S0. Oke, jadi S1 S0-nya, ini ya saya sedang berada di sini. Jadi S1 S0-nya sekarang adalah AB. Oke, apa betul ini melakukan exclusive OR? Coba kita cek. Jadi Y-nya sama dengan apa? Y-nya ini adalah A aksen B aksen I0 plus atau ya OR. Nah, ini berapa? Berarti kita akan pilih I0 kalau A dan B-nya bernilai 0. Nah, kapan kita pilih I1? Kalau A dan B-nya, oke, jadi kita mau kalau dia 0 berarti kita ingin dia jadi satunya kapan? Dengan A aksen. Ini adalah B. Ya, I2 dan I3. Nah, tetapi sekarang I0, I1, I2, I3 kita patok dengan nilai fungsi eksklusif OR ini. Oke, kita patok dengan nilai ini, maka I0-nya adalah 0, I1-nya apa? I1-nya adalah 1, I2-nya apa? 1, I3-nya adalah 0. Nah, perhatikan bahwa dua nilai ini sebenarnya sama dengan 0. Jadi berarti Y sama dengan yang dikalikan dengan 1, A aksen B plus AB aksen. Tapi ini apa? Ini adalah exclusive OR. Itu adalah definisi exclusive OR. Jadi dengan multiplexer 4 to 1 ini yang kita dengan input yang kita patok seperti hasil fungsi exclusive OR, maka kita baru saja membuat dia melakukan fungsi gerbang exclusive OR. Jadi ini bisa dilakukan untuk apapun, dengan kata lain apapun nilai Y dia bisa lakukan. Jadi ini sebagai latihan. Oke, kalau nilai Y-nya seperti begini yang kita inginkan, kita ingin sebuah multiplexer yang melakukan fungsi ini. Ini fungsi apa ya? Oh, ini fungsi OR ya. Ya. Berarti multiplexer 4 to 1 bisa dipakai untuk membuat fungsi OR. Kalau begini bagaimana? Ini fungsi AND ya. Oke. Jadi
sekian, jangan pernah berhenti belajar.